Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahnaya Marwiyah dengan NIM 0103232021. Saya berasal dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester 1. Pada video pembelajaran kali ini saya akan memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terminologi hadis. 1. Hadis secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Penggunaan hadis dalam bentuk sifat atau objektif mengandung arti 1. Al-jadid, sesuatu yang baru, lawan kata dari fi'l al-qadim, sesuatu yang lama. 2. Al-khobar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, al-qorib atau sesuatu yang dekat. Menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran diantara lain: A. Komunikasi religius, pesan, atau Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 23 yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. B. Cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, seperti dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 68 yang artinya, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. C. Cerita sejarah atau historical stories, bagaimana terdapat dalam Al-Quran Surah Toha ayat 9 yang artinya, dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? D. Rahasia atau percakapan yang masih hangat, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 3 yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya suatu peristiwa. Secara terminologi, ahli hadis, ahli ushul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri, ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan, dan hal ihwalnya. Hal ihwal itu ialah segala pemberitaan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang berkaitan dengan himmah atau kemauan, karakteristik, sejarah, kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. 2. Sunnah, berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Menurut kalangan ulama ushul, sunnah adalah sesuatu yang secara etimologi berarti jalan lurus dan disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takril, yang pantas menjadi dalil hukum syara. B. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. C. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi, maka disebut seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. 4. Atsar, secara etimologi berarti bakiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. 1. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesungguhnya yang disandarkan kepada syahadat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khobar
dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan demikian juga dengan sahabat dan tabi'in. 2. Kedudukan dan fungsi hadis. Dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatannya ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi sebagai penjelas. C. Dalil-dalil tentang kehuzahan hadis. 1. Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." 3. Ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quran Al-Karim, karena berdasarkan kesaksian dari Allah Azza wa Jalla, sunnah merupakan salah satu sumber syariat. 4. Pandangan al-ra'yi. Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli ra'yi, tidak pernah menolak sunnah, dan para imamnya masih berargumentasi dengannya, serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. 5. Pandangan para fuqaha. Dengan pasti akan kami tegaskan di sini bahwa semua fuqaha kaum muslimin dari berbagai mazhab dan kawasan, baik yang mempunyai mazhab atau yang masih bertahan yang tinggal namanya saja, yang memiliki pengikut maupun yang tidak, mereka memandang penting mengambil sunnah, menetapkan hukum dengannya, serta merujuk kepadanya apabila ada bagian dari agama Allah yang sudah jelas bagi mereka dan tidak dapat dipertentangkan lagi. Sikap seperti ini sama-sama diambil oleh orang yang cenderung kepada mazhab hadis. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.